Selamat sore, saya Ayub Liu, mahasiswa jurusan Ilmu Pemerintahan semester 4 kelas ekstensi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Jenderal Ahmad Yani. Pada kesempatan sore ini saya ingin berbagi tentang pemimpin pemerintahan yang baik dan metode untuk melahirkan seorang pemimpin yang baik. Berbicara tentang pemimpin pemerintahan berarti objek materialnya adalah negara. Menurut Jeff Strong, pengertian dari pemerintahan dalam arti luas adalah eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Berarti bahwa pemimpin negara adalah eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dan yang kedua, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 adalah asas otonomi daerah atau desentralisasi, di mana pemimpin bawahan ada pemimpin daerah provinsi yaitu gubernur dan juga provinsi daerah tingkat 2 yaitu kabupaten atau wali kota. Berikut kepemimpinan menurut George R. Terry adalah aktivitas mempengaruhi orang-orang atau anggota yang dipimpinnya agar bekerja mencapai tujuan dan sasaran yang diharapkan. Untuk mempengaruhi anggota yang dipimpinnya, maka seorang pemimpin harus mempunyai dua kemampuan. Yang pertama adalah leadership, yang kedua adalah manajemen. Tentang leadership, seorang pemimpin harus memiliki tujuan yang pasti. Yang berikutnya, seorang pemimpin harus mampu berkomunikasi dengan anggota yang dipimpinnya. Dan seorang pemimpin harus mampu memberikan motivasi dan dorongan kepada anggotanya untuk bekerja secara maksimal. Seorang pemimpin harus memiliki kecerdasan dan integritas yang baik. Harus bisa dipercaya, dapat bertanggung jawab, dan juga disiplin untuk menjadi contoh bagi anggota yang dipimpinnya. Itu adalah salah satu ciri pemimpin yang baik. Selanjutnya adalah manajemen. Pengertian manajemen menurut Henry Fayol adalah proses planning ataupun perencanaan, pengorganisasian, pengoordinasian, dan juga pengawasan kepada orang-orang yang dipimpinnya agar bekerja secara efektif dan efisien. Dari kedua teori, baik leadership maupun manajemen, memberikan gambaran bahwa seorang pemimpin harus cerdas, harus memiliki kemampuan akademik dalam satu kecabangan agar mampu mempengaruhi orang-orang yang dipimpinnya atau pegawai yang dipimpinnya untuk bekerja secara maksimal, secara profesional dalam tugas masing-masing. Yang berikutnya tentang manajemen, seorang pemimpin harus mampu membuat organisasi, mampu membuat perencanaan. Seorang pemimpin harus mampu membuat suatu pengembangan untuk meningkatkan mutu kualitas daripada sumber daya manusia yang dipimpinnya. Jika ingin berhasil dalam sebuah organisasi, maka hal yang paling utama adalah meningkatkan kemampuan sumber daya manusia agar bekerja secara profesional untuk mencapai tujuan. Dalam konteks pemerintahan, berarti tugas pemimpin adalah melayani masyarakat yang ada. Bagaimana caranya agar pelayanan dari pemerintah tersebut bisa mencapai tujuan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Untuk mencapai tujuan, seorang pemimpin yang pertama harus bisa memotivasi anak buahnya. Yang kedua, seorang pemimpin harus menjadi teladan dalam menjalankan kepemimpinannya. Dan berkaitan dengan manajemen, seorang pemimpin harus memiliki perencanaan yang baik, persiapan yang baik, pelaksanaan implementasi maupun pengawasan yang baik terhadap anggotanya agar bisa bekerja secara maksimal. Pokok bahasan berikut adalah metode untuk melahirkan seorang pemimpin yang baik. Ada 3 teori menurut buku Karini Kartono tentang cara melahirkan pemimpin yang baik. Yang pertama adalah teori genetis. Teori genetis menjelaskan bahwa seorang pemimpin tidak dibuat, tetapi seorang pemimpin sudah memiliki karakter sejak lahir. Artinya bahwa seorang pemimpin sudah memiliki jiwa kepemimpinan sejak lahir dan itu tidak dibuat-buat. Yang berikutnya adalah teori sosial.
teori sosial adalah lawan dari teori genetis. Teori sosial menjelaskan bahwa seorang pemimpin harus disiapkan sejak dini melalui proses tahapan, yaitu tahapan pendidikan maupun pengalaman di lingkungan. Dalam proses pendidikan tersebut akan membentuk karakter seseorang menjadi seorang pemimpin. Yang ketiga adalah teori ekologis. Teori ekologis menjelaskan bahwa seorang pemimpin akan sukses dalam kepemimpinannya apabila telah memiliki karakter kepemimpinan sejak lahir dan disempurnakan dengan pengalaman, pendidikan maupun proses-proses lainnya untuk menjadi seorang pemimpin. Artinya ketiga teori tersebut menggambarkan bahwa seorang pemimpin tidak dilahirkan begitu saja, tapi seorang pemimpin harus memiliki karakter kepemimpinan sejak lahir dan juga melalui tahap-tahapan proses baik pendidikan dari usia dini sampai ke pendidikan lanjutan ataupun perguruan tinggi agar memiliki karakter kepemimpinan secara alami dan juga karakter kepemimpinan yang telah dipersiapkan melalui ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada. Artinya bahwa seorang pemimpin harus peka. Seorang pemimpin yang baik itu seorang pemimpin yang mampu melihat jauh ke masa depan agar bisa membuat program yang bisa bersaing untuk kesejahteraan masyarakat yang dipimpinnya. Untuk membentuk seorang pemimpin yang baik, yang pertama adalah pemimpin politik. Mengapa pemimpin politik? Salah satu contoh pemilihan presiden. Artinya seorang kandidat yang disiapkan oleh partai politik harus dipersiapkan terlebih dahulu. Minimal mengikuti kegiatan ataupun latihan pembinaan pembentukan karakter kepemimpinan untuk menjadi bekal mempersiapkan diri untuk maju sebagai calon seorang pemimpin. Yang kedua, pemimpin administrasi harus mengikuti suatu pengembangan dalam hal ini pendidikan maupun penataran ataupun kursus untuk meningkatkan mutu kualitas diri sebagai seorang pemimpin. Demikian penjelasan singkat yang bisa saya sampaikan. Suksesnya seorang pemimpin ditentukan oleh banyak hal, tetapi dorongan dan juga bantuan daripada anggota ataupun pegawai yang dipimpinnya menjadi prioritas utama. Terima kasih.